Contoh Rasulullah SAW setiap memberangkatkan pasukan perang, beliau selalu berpesan kepada panglima pasukan perang tersebut, jangan kalian membunuh anak kecil, jangan kalian membunuh para wanita, jangan kalian membunuh orang yang sudah tua, jangan kalian mengganggu para rahib yang ada di gereja-gerejanya atau sauma'ahnya. Sauma'ah itu tempat ibadahnya. Jangan kalian menebang pohon, jangan kalian menghancurkan bangunan. Ini jihad syar'i loh ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir untuk melaksanakan salah satu ibadah yang Allah azza wa jalla wajibkan kepada diri kita, itu salat zuhur secara berjamaah. Kemudian melanjutkan ibadah selanjutnya, itu menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Yang jelas itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yakni ilmu agama, itu menjadi fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Dan juga jelas muslimah pasti masuk di dalamnya. Maka seorang muslim dan muslimah tidak boleh ada rasa jenuh, tidak boleh ada rasa bosan dalam menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala ini. Karena semakin dia menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla ini, semakin dia akan melihat bahwa ilmu agama Allah azza wa jalla ini seperti samudera yang tidak ada tepiannya. Sangat luar biasa luasnya. Dan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita ketahui, hanya sekedar jari yang kita masukkan ke dalam samudera tersebut, kemudian kita angkat. Air yang ada di jari kita itu tuh, itu ilmu yang mungkin kita ketahui dalam ilmu agama ini, ikhwan. Maka para ulama mengatakan semakin seseorang menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla, maka orang tersebut akan merasa semakin bodoh akan ilmu agama. Bukan merasa cukup dari ilmu yang telah dia miliki, tidak. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik, menjadi ujub, bangga, sombong akan ilmu yang dia miliki. Tidak, ini bukan ilmu yang bermanfaat. Maka teruslah meminta kepada Allah azza wa jalla agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, agar Allah berikan semangat kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla ini, agar Allah berikan keikhlasan dan cara-cara yang benar dalam menuntut ilmu agama Allah, karena ilmu agama ini akan mengantarkan kita ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabhath kita, kajian kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah,
42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah taala kita akan masuk hadis ke-17. Setelah kemarin sudah kita bahas tentang apa? Hah? Jangan marah. Kita baca hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari Abi Ya'la. Abi Ya'la ini kunyah dari seorang sahabat yang bernama Shaddad bin Aus. Semoga Allah Azza wa Jalla meridainya. Shaddad bin Aus ini adalah seorang sahabat dari Khazraj. Khazraj berarti dari mana berarti? Makkah atau Madinah? Hah? Yakin? Tapi jawabnya kok penuh keraguan, Masya Allah ini. Ikut salah nih. Ada dua kabilah yang terbesar di kota Madinah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, yaitu apa? Aus dan Khazraj. Namanya Shaddad bin Aus. Dari kabilah mana tadi saya katakan? Al-Khazraji, bukan dari kabilah Aus. Namanya belakang, nama ayahnya Aus. Nama dirinya Shaddad, ayahnya namanya Aus. Al-Khazraji, Al-Ansari, Al-Madani. Dari suku kabilah Khazraj, Al-Ansari, kaum Ansar. Nah, dua kabilah ini, Aus dan Khazraj, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke sana, maka dua ini menjadi satu, menjadi kaum Ansar, Al-Madani, yang tinggal di kota Madinah. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Shaddad bin Aus ini, ikhwan, adalah seseorang, kata para ulama, yang mengumpulkan antara ilmu dan ibadah. Jadi dia seorang yang berilmu, faqih dalam masalah ilmu, dan dia ahli ibadah. Dan kita harus seperti ini, ikhwan. Kita harus berilmu tentang ilmu agama Allah, dan kita harus menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang beribadah kepadanya, ahli ibadah. Jadi bukan hanya ahli ibadah tanpa ahli ilmu, tidak. Tapi ahli ilmu dan ahli ibadah. Terkumpul pada dirinya dua hal. Dan Shaddad bin Aus ini pernah ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi seperti amir. Bahasa kita mungkin sekarang bupati ya. Di salah satu daerah di negeri Syam. Kemudian beliau meninggal disebutkan pada tahun ke-58 Hijriah. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Kita artikan dulu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Gimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah seorang dari kalian itu menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Dan menyenangkan hewan sembelihannya tersebut. Menyenangkan atau menenangkan hewan sembelihannya tersebut. Nah, di sini sahih. Diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, ada tambahan dari sahabat Anas bin Malik. Kalau tadi dari Shaddad bin Aus, ini dari Anas bin Malik. Ada tambahan, "Idza hakamtum fa'dilu." Apabila kalian menghukumi sesuatu, memutuskan satu perkara, maka adillah. Wa idza qataltum fa ahsinu. Apabila kalian membunuh, maka dengan cara yang baiklah. Fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu muhsin, yang selalu berbuat baik dan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini termasuk hadis yang mencakup tentang kaidah-kaidah Islam. Yang saya katakan tadi awal-awal, dan setiap kajian selalu saya ulang, tentang hadis arba'in ini memuat tentang 42 hadis tentang pokok-pokok apa? Agama Allah, agama Islam ini nih. Nah, dalam hadis ini mencakup tentang kaidah-kaidah Islam yang sangat luar biasa. Apa itu? Berbuat ihsan, berbuat kebaikan pada segala hal.
Adapun setelah hadis itu contoh, dua contoh tadi. Dalam masalah membunuh nanti kita jelaskan, dan dalam masalah menyembelih. Jadi hadis ini menjadi dalil yang sangat tegas bahwa agama Islam itu benar-benar agama rahmah. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan dari hadis ini pula menunjukkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Dengan cara apa? Allah mewajibkan untuk berbuat kebaikan kepada sesama apa? Makhluk. Ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah mewajibkan. Nanti kita sebutkan kata-kata kataba di situ. Allah mengharuskan, mewajibkan untuk berbuat kebaikan, bahkan bukan hanya sama manusia, sama sesama makhluk. Bayangkan, subhanallah. Dan itu diantara bentuk rahmatnya Allah Azza wa Jalla dan bentuk rahmat dalam agama ini. Maka ini sangat luar biasa menepis. Hadis ini nih menjadi dalil yang sangat tegas untuk menepis orang-orang yang mengatakan Islam radikal. Kan gitu ya. Namanya udah salah tuh, ikhwan. Kalau muslim radikal mungkin benar. Betul ya? Ada muslim yang ternyata pemahamannya khawarij misal. Betul. Tapi kalau Islamnya nggak mungkin radikal. Bisa dipahami, ikhwan? Bedakan antara Islam dengan muslimnya nih. Antara agama dengan orangnya, personnya. Kalau muslim, betul mungkin. Ada pemahamannya yang ternyata khawarij misal. Mengkafir-kafirkan, membunuh, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ada mungkin yang radikal. Dan itu pun salah pemahaman seperti itu. Tapi kalau Islamnya, nggak mungkin ada radikal. Gimana Islam radikal? Ini menunjukkan hadis yang luar biasa. Nanti kita akan sebutkan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di situ innallaha kataba. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kataba. Apa arti kataba aslinya? Menulis, barakallahu fiik, betul. Kalau antum belajar bahasa Arab, kata-kata kataba yaktubu kitaban. Artinya itu apa? Menulis. Nah, menarik di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata kataba di dalam hadis ini. Bukan menggunakan kata-kata faradha. Faradha mewajibkan. Fardu ain, fardu kifayah, kan itu. Tapi Rasul SAW menggunakan kata-kata kataba. Ini menarik, subhanallah. Para ulama menyebutkan kata-kata kataba di dalam hadis ini itu dari kata-kata kataba yaktubu kitaban. Sebagian ulama fikih, sebagian ulama usul juga mengatakan yang dimaksud kitabah di dalam ayat ini bersifatnya wajib. Dan ini jumhur. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kata-kata katabah dalam hadis ini, yang artinya kitabah, itu artinya mewajibkan. Kalau kita bisa mungkin mengatakan menetapkan sebuah kewajiban. Contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-103. Surat keempat, An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban. Lihat, kitaban. Kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Waktunya atas orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Ada kata-kata kitaban. Artinya tadi apa? Mewajibkan. Ayat yang lain. Ayat yang antum hafal insyaallah setiap Ramadan keluar ayat ini. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan, telah ditetapkan. Kalau tadi kataba fi'il madhi ma'lum pasif. Betul ya, bahasa Indonesia pasif ya. Kalau kutiba itu apa? Majhul, enggak diketahui. Diwajibkan, kalau tadi mewajibkan, ini diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian, telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu berpuasa agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah. Jadi banyak dalam Al-Quran kata-kata kataba ini yang artinya adalah mewajibkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tarawih keluar hanya beberapa hari, kemudian enggak keluar setelah itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami menunggumu tadi malam, kenapa engkau enggak keluar?
Inni khasyitu an taktuba alaikum. Sesungguhnya aku takut an taktuba alaikum. Salat tarawih itu diwajibkan atas kalian. Salat tarawih itu ditetapkan diwajibkan atas apa? Atas kalian. Subhanallah. Nah, kata-kata di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, maka maknanya kata para ulama adalah mewajibkan. Maknanya adalah mewajibkan. Atau kata-katanya wajib. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kitabah di dalam kaidah itu memiliki dua penjelasan atau dua macam. Jadi kalau kita temukan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, kata-kata kitabah, itu katabah ini, kata dasar katabah. Kitabah tadi masdarnya. Kitabah itu dijelaskan oleh para ulama itu ada dua macam dalam agama ini. Yang pertama namanya kitabah qadariyah. Atau dikenal juga kitabah kauniyah. Tulis dulu nanti saya jelaskan. Kitabah qadariyah yang pertama. Atau kitabah kauniyah sama. Qadariyah kauniyah sama. Yang kedua namanya kitabah syar'iyah. Yang kedua namanya apa? Kitabah syar'iyah. Yang pertama, kitabah qadariyah atau kitabah kauniyah. Apa maksudnya? Ketetapan yang pasti terjadi. Kitabah qadariyah atau kitabah kauniyah itu ketetapan yang pasti terjadi. Itu gampang itu. Yang kedua, kitabah syar'iyah. Berarti sebaliknya. Apa itu? Ketetapan yang terkadang manusia mengerjakannya dan manusia terkadang tidak mengerjakannya. Tapi itu pasti dicintai Allah yang kedua ini. Ini bedanya yang pertama sama yang kedua nih. Kalau yang pertama, kitabah kauniyah atau qadariyah, ketetapan yang pasti terjadi tapi belum tentu dicintai Allah. Tapi kalau yang kedua, ketetapan yang bisa dikerjakan oleh manusia atau bisa tidak dikerjakan oleh manusia. Tapi kitabah syar'iyah ini pasti apa? Pasti dicintai oleh Allah. Contoh. Allah Azza wa Jalla menetapkan adanya iblis. Ada nggak iblis? Kawan? Yakin antum ada? Emang antum pernah lihat? Dari mana itu? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita semua masalah gaib harus ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya mau tanya, adanya iblis pasti terjadi atau tidak pasti terjadi? Pasti terjadi. Allah sudah tetapkan itu. Bahkan Allah takdirkan iblis ini menggoda Bani Adam, keturunan anak Adam sampai hari kiamat nantinya. Kan gitu ya? Pertanyaan, apakah Allah Azza wa Jalla mencintai adanya iblis? Apakah Allah Azza wa Jalla suka adanya iblis yang menggoda manusia? Hah? Kok ragu-ragu untuk jawabnya? Allah suka adanya iblis ya kan? Enggak, betul ya? Tapi ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan sesuatu yang pasti terjadi, baik itu sesuatu yang Allah sukai atau tidak Allah sukai, pasti di dalamnya penuh dengan hikmah. Kita masalah takdir bicara sedikit, betul ya? Pasti di dalamnya penuh dengan apa? Hikmah. Apa hikmahnya Pak Ustaz? Luar biasa banyaknya. Contoh, dengan adanya iblis, kita dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk ibadah, ketika adanya syaitan, adanya iblis apa? Isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul? Gara-gara adanya iblis, gara-gara adanya syaitan, kita beristi'adzah, beribadah hanya kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena adanya syaitan, adanya iblis, Allah Azza wa Jalla bisa mengetahui mana manusia-manusia yang jujur keimanannya dan mana manusia-manusia yang dusta keimanannya. Tuhan masih banyak luar biasa. Jadi setiap apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan, kauniyah atau qadariyah, baik itu sesuatu yang dicintai Allah atau tidak dicintai Allah, pasti di dalamnya penuh dengan hikmah. Sama seperti seorang dokter. Wallahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Dokter ketika mengamputasi pasiennya, baik atau buruk itu? Hah?
Ada yang dokter di sini? Dokter ketika mengamputasi pasiennya, di kacamata kita nih, baik atau buruk? Kacamata kita mungkin lihatnya buruk awalnya, betul ya? Tapi kalau pasien ini tidak diamputasi, maka akan menyebabkan kemadaratan yang jauh lebih besar kepada pasien tersebut, betul? Maka akan menyebar ke seluruhnya, busuknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka langkah tersebut diambil, tidak lain tidak bukan untuk apa? Kemaslahatan dari pasien tersebut dan menjauhi dari kemadaratan pasien itu. Walillahi mathalul a'la. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia ada takdir yang baik, ada takdir yang apa? Buruk, khairihi wa syarrihi. Ada takdir yang disukai oleh manusia, nikmat, kaya, sehat, waktu luang. Ada takdir yang enggak disukai manusia, miskin, sakit, kesempitan hidup, waktu yang sempit. Dua-duanya Allah kata Allah apa? Fitnatan, fitnah, ujian. Pahami ini baik-baik ya, kawan. Ini qadariyah. Berbeda dengan syar'iyah. Kalau syar'iyah bisa jadi terlaksana, bisa jadi enggak. Tapi itu pasti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah Azza wa Jalla bisa jadikan semua makhluknya beribadah kepada Allah. Betul? Tapi Allah Azza wa Jalla nggak jadikan itu. Kenapa? Balik lagi tadi. Pasti semua perbuatan Allah Azza wa Jalla pasti ada hikmahnya di dalamnya. Ternyata terjadi apa? Ada manusia-manusia yang kufur kepada Allah, ada manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Tapi kitabah syar'iyah pasti dicintai oleh Allah. Salah satunya ini. Perintah Allah. Perintah dalam agama. Itu pasti dicintai oleh Allah. Allah menyuruh kita sholat. Allah menyuruh kita puasa Ramadan. Allah menyuruh kita zakat. Allah menyuruh kita haji. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada semua makhluk. Allah menyuruh kita untuk memuliakan tamu apapun itu. Pasti di dalamnya Allah cintai. Walaupun tidak semua manusia melakukannya. Kitabah syar'iyah yang dicintai oleh Allah. Walaupun bisa jadi terlaksana, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak Allah takdirkan. Adapun kitabah qadariyah atau kauniyah pasti terjadi. Tapi belum tentu Allah Azza wa Jalla cintai. Nah, balik ke sini. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kataba, mewajibkan. Berbuat baik atas semua manusia atau semua makhluknya. Kitabah apa di sini? Syar'iyah, betul ya? Karena Allah Azza wa Jalla mewajibkan hamba-hambanya di dalam agama ini berbuat kebaikan pada seluruh makhluk. Bahkan bukan hanya manusia. Kitabah syar'iyah, sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah. Tapi belum tentu terjadi semua. Belum tentu semua manusia berbuat kebaikan kepada makhluk. Gitu. Buktinya adalah, ada apa? Ada manusia yang zalim kepada manusia yang lain. Bahkan ada manusia yang zalim kepada makhluk yang lain. Dan seterusnya. Tapi itu pasti dicintai oleh Allah. Perintah ini nih pasti dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha katabal ihsan. Apa arti ihsan? Ihsan itu isim masdar dari ahsana yuhsinu ihsanan. Setiap bahasa Arab pasti punya kata dasar. Ahsana yuhsinu ihsanan. Biasa bahasa Indonesia itu berbuat baik artinya. Para ulama menyebutkan makna ihsan adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Itu ihsan. Memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti sebaliknya juga masuk nih, ikhwan. Apa itu? Kalau memberikan manfaat kepada orang lain, sebaliknya juga masuk ke dalam ihsan. Apa itu? Hah? Menolak madarat. Betul ya? Jangan memberikan kemadaratan kepada orang lain. Itu juga termasuk apa? Ihsan. Jangan zalimin orang. Jangan nipu orang. Jangan berbuat keburukan kepada orang. Itu masuk ke dalam perkara apa? Ihsan. Nah, perhatikan baik-baik. Ihsan. Memberikan manfaat kepada orang lain. Ada yang hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunnah. Apa ya? Contoh ihsan yang hukumnya wajib.
Insya Allah seperti yang saya duga. Jawaban yang pertama itu. Berbakti kepada orang tua. Betul, sahih. Barakallahu fiik. Ihsan kepada orang tua. Berbuat kebaikan kepada orang tua. Memberikan manfaat kepada orang tua. Dan tidak memberikan kemadaratan kepada orang tua. Wajib jelas hukumnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jelas. Ihsan yang hukumnya wajib. Selain itu apa? Mentok. Bisa orang tua mentok biasanya. Hah? Tetangga. Berbuat kebaikan kepada tetangga. Sudah kita lewati kemarin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka muliakan siapa? Tetangganya. Habis itu lanjutannya apa? Tamunya. Betul ya? Maka memuliakan tetangga dan memuliakan tamu itu hukumnya apa? Wajib dalam Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya. Berarti menjamu tamu hukumnya apa? Wajib, jelas sesuai dengan kemampuan kita, kan gitu. Berbuat baik kepada tetangga hukumnya apa? Wajib, jelas sesuai dengan kemampuan kita, kan gitu. Dan lain sebagainya. Ada juga yang hukumnya sunnah. Contohnya sedekah, infak, betul ya? Memberikan kebaikan kepada orang lain melebihi batas kemampuan kita. Itu sunnah. Kalau wajib hukumnya repot itu, subhanallah. Memberikan bantuan kepada orang, memberikan kebaikan kepada orang lain melebihi batas kemampuan kita. Itu hukumnya apa? Sunnah. Isar contohnya kan gitu. Dan seterusnya. Jadi hadis ini menunjukkan kewajiban berbuat baik pada segala sesuatu. Namun, perbuatan baik ini jelas sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya dan hukumnya masing-masing. Karena terkadang ada orang yang salah nih, Bang. Yang hukumnya wajib ditaruh di sunnah, yang sunnah ditaruh di wajib. Ini kebalik. Nah, harusnya apa? Yang wajib ditaruh tetap tempat wajib, yang sunnah tetap taruh tempat sunnah. Jangan dibolak-balik ini. Ini skala prioritas. Ini pentingnya ilmu seseorang ketika masalah ini. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan berbuat ihsan, itu memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan kepada segala sesuatu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mencontohkan dua contoh yang luar biasa. Yang pertama tentang membunuh, yang kedua menyembelih. Jadi yang disebutkan selanjutnya ini itu contoh dari kaidah yang pertama yang paling penting itu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Contohnya apa? Dua Rasul sebutkan. Dua ini sudah mewakili segala sesuatu sudah dari kebaikan. Kenapa? Yang pertama tentang masalah membunuh. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Apabila kalian membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةِ. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dua contoh ini, ikhwan, ini nggak main-main loh. Kalau membunuh dan menyembelih saja, dalam Islam ada aturan mainnya. Antum kalau dengar kata-kata membunuh, konotasinya baik atau buruk? Pasti buruk, betul ya? Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh nggak main-main, luar biasa ini. Dan ini keistimewaan Islam ini, luar biasa. Rasulullah SAW memberikan contoh yang mungkin contoh tersebut kalau didengar oleh manusia, bahkan dilakukan oleh manusia, wah kok gitu ya? Ternyata Islam ada aturannya tentang masalah itu. Yang pertama, membunuh. Maksudnya apa? Dibolehkan seseorang untuk membunuh, tapi pembunuhan yang syar'i, yang benar dalam Islam. Contohnya dalam peperangan, medan perang, medan jihad. Contohnya lagi, qisas. Ketika orang membunuh, maka hukuman berarti apa? Dibunuh pula, sebagaimana sudah kita jelaskan. Hadis yang sebelumnya. Orang membunuh, kemudian salah satu hukumnya dalam Islam adalah qisas, dibunuh lagi, kan gitu. Selanjutnya kemudian apa? Murtad dari agamanya, man baddala dinahu faqtuluh, sebagaimana dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memerangi 3 golongan ketika beliau jadi khalifah, memerangi nabi palsu, memerangi orang yang murtad dalam agama, dan memerangi orang yang tidak mau bayar zakat.
Ini contoh-contoh dibolehkannya hakim. Ini kata garis bawah kata-kata saya ini. Dibolehkannya hakim atau waliul amr atau penguasa yang sah untuk menegakkan hukum bunuh kepada orang-orang seperti ini, kan gitu. Jadi nggak semua orang, bukan institusi, bukan yayasan, bukan kemudian perorangan, bukan kelompok, nggak boleh. Waliul amr yang melakukan itu. Ketika waliul amr tidak melakukan itu, khalas kewajiban kita selesai, lepas dari itu. Karena bukan wewenang kita semua pada hakikatnya, tapi wewenang siapa? Waliul amr, wewenang pemimpin kata para ulama. Tapi syahid dari bahasan kita adalah yang saya mau titik beratkan adalah Rasulullah SAW memberikan contoh. Yang pertama, contoh yang tidak mungkin terbayangkan di benak kita masing-masing. Membunuh dengan cara yang baik. Gimana caranya Ustaz? Kalau berbuat baik kepada tetangga, kepada orang tua, itu jelas betul. Ini membunuh caranya baik. Gimana caranya? Subhanallah. Contoh, dalam peperangan. Berapa banyak aturan-aturan Islam dalam peperangan. Ini jihad syar'i. Peperangan yang benar, yang syar'i loh. Seperti sekarang kita dengan saudara-saudara kita di Palestina. Namanya jihad difa'. Jihad dafa'. Kata Syekh masyhur. Jihad ketika apa? Orang-orang kafir menyerang diri mereka, maka orang yang tinggal di daerah tersebut berkewajiban untuk apa? Membela agamanya, membela dirinya dan seterusnya. Jihad dafa'. Nah, itu dalam Islam ada aturannya, nggak main-main. Contoh, Rasulullah SAW setiap memberangkatkan pasukan perang, beliau selalu berpesan kepada panglima pasukan perang tersebut. Jangan kalian membunuh anak kecil. Jangan kalian membunuh para wanita. Jangan kalian membunuh orang yang sudah tua. Jangan kalian mengganggu para rahib yang ada di gereja-gerejanya atau sauma'ahnya. Sauma'ah itu tempat ibadahnya. Jangan kalian menebang pohon. Jangan kalian menghancurkan bangunan. Ini jihad syar'i loh ikhwan. Betul ya? Ini jihad syar'i dipesankan oleh Nabi, pesannya ini nih. Bagaimana kalau yang bukan syar'i? Contohnya apa? Ngebom sana, ngebom sini. Betul ya? Buat teror sana, buat teror sini. La haula wala quwwata. Bukan jihad, itu jahat. Bukan jihad tuh. Ini jihad syar'i, perang benar-benar jelas lawan orang-orang kafir. Yang orang kafir tersebut memerangi Islam. Yang orang-orang kafir tersebut membelot kepada Islam. Ada aturan mainnya, bayangkan. Memesankan, Rasul selalu memesankan. Dan antum bisa baca. Pesan Nabi SAW di kitab-kitab sirah ini tersebar luar biasa. Di antaranya nggak boleh apa? Nahan Nabi SAW anin nuhba wal muthlah. Rasul SAW melarang ketika berperang itu dalam perampasan dan juga mutilasi. Nggak boleh. Makanya nggak pernah ada Islam ketika mengekspansi satu daerah, menang satu daerah, kemudian apa? Dibantai luar biasa orang-orang dalam situ. Nggak ada. Tapi kalau dibalik, apa yang terjadi? Nah, lo bisa tahu sendiri tuh. Ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir menang, berperang dengan kaum muslimin, contohnya di Baghdad tuh. Kamu tahu cerita Baghdad, Genghis Khan. Wah, itu luar biasa. Kalau antum baca, sungai Furat, itu Efrat yang kita kenal, dan Tigris, itu air yang sampai berubah. Kenapa? Bercampur antara darahnya kaum muslimin dengan tintanya para ulama dalam masalah kitab. Karena buku-buku di Baghdad itu dilempar, dibuang ke sungai Efrat tersebut, kemudian darah-darah kaum muslimin mengalir di situ. Warna sungainya itu berubah, habis luar biasa kaum muslimin. Ratusan ribu itu habis. Jadi saya sering katakan apa? Jangan ajari kaum muslimin tentang toleransi. Sama seperti mengajari ikan itu berenang. Ajarin ikan berenang. Gitu. Umat Islam umat yang paling toleran sedunia. Ya. Di mana kaum muslimin itu mayoritas, nggak ada yang minoritas itu ditindas. Tidak ada. Kecuali oknum dari kaum muslimin yang nggak mengenal tentang masalah agama. Kan gitu. Itu lain cerita. Tapi Islamnya nggak ada mengajari seperti itu. Contohnya ini. Jihad syar'i benar-benar loh. Perang syar'i benar-benar. Ada aturan mainnya. Nggak main-main. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Maka Nabi SAW ketika mendengar ada seorang anak kecil ataupun wanita yang terbunuh, Rasul SAW mengingkarinya dengan pengingkaran yang luar biasa kerasnya. Bayangkan nggak main-main, subhanallah. Nah, ini pentingnya tentang masalah ilmu nih. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Salah satu contohnya dalam peperangan.
Ada aturan mainnya dalam peperangan masalah itu. Bahkan luar biasanya adalah, saya lupa perang apa subhanallah, kaum muslimin ketika perang mereka membuat kesepakatan kalau matahari sudah tenggelam perang selesai. Dan ternyata perang itu berhari-hari. Saya lupa perang apa subhanallah. Jadi perang dari pagi sampai sore, ketika tenggelam matahari selesai. Apa yang terjadi? Ketika malam hari kaum muslimin memberikan makanan kepada orang-orang kafir yang ada di benteng tersebut. Malam harinya nih, coba bayangkan. Paginya perang lagi, gitu. Allahu Akbar. Ini Islam ya, ikhwan. Ini Islam. Nah, itu maksudnya fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Contoh lain dari masalah apa? Membunuh dengan cara yang baik, qisas contohnya. Ketika orang membunuh orang lain, maka harus dia apa? Diqisas dalam Islam harusnya kan gitu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang menggunakan akal fikirannya kata Allah Azza wa Jalla. Karena satu orang dikisas, ribuan mata, puluhan ribu bahkan jutaan mata akan melihat kalau saya membunuh saya akan digitukan. Itu namanya efek jerah. Kan gitu. Bukan hanya hukuman yang ternyata malah sama sekali tidak memberikan efek jerah, bahkan menambah kasus kriminal selanjutnya, keburukan selanjutnya. Islam solutif, luar biasa Masya Allah. Nah dalam kisah ada aturan mainnya, nggak main-main, subhanallah. Di antaranya apa? Keluarga dari yang terbunuh tersebut memaafkan atau tidak. Kalau dimaafkan berarti harus bayar diat. Diat itu nggak main-main, luar biasa. 100 ekor unta bunting. Mahal, luar biasa, miliaran kalau zaman sekarang mungkin. Kalau nggak dimaafkan oleh keluarganya baru kemudian dikisos. Dan kisosnya nggak main-main, harus ada caranya. Nggak bisa sembarangan. Nggak boleh tiba-tiba kemudian dibakar, di ini, seterusnya. Rasulullah SAW melarang pembunuhan tentang masalah apa? Membakar, subhanallah. Itu tadi saya katakan dengan mutilasi. Rasulullah SAW bersabda, "Ughzu bismillah fi sabilillah." Berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ughzu wa la taghullu. Berperanglah kalian dan jangan berlebihan dalam perang itu. Wala taghdiru, jangan berkhianat. Wala tamthulu, jangan mencincang-cincang musuh, memutilasi. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak-anak. Dalam riwayat Bukhari lainnya, nahan Nabi SAW anin nuhba wal muthlah. Nabi SAW melarang dari perampasan dan juga mencincang-cincang musuh ketika menang, subhanallah. Enggak boleh. Contohnya lain dalam kisah, enggak boleh dengan cara apa? Membakar. Orang kalau sudah menang, apalagi orang-orang kafir ketika menang, wah disiksa luar biasa. Ashabul Ukhdud contohnya tuh. Dalam surat apa? Al-Buruj. Dibakar luar biasa, dibikin parit, kemudian apa? Parit itu dinyalakan api, dilempar satu persatu manusia. Ashabul Ukhdud itu. Islam melarang luar biasa masalah itu. Rasulullah SAW bersabda, "La tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jal." Jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah azza wa jalla. Siksaan Allah apa? Neraka. Itu dengan api, enggak boleh. Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan makruh, bahkan sebagian ada yang melarangnya, mengharamkannya membakar manusia. Subhanallah. Nah, Nabi SAW antusbar al-bahaim. Rasul SAW melarang penahanan hewan ternak kemudian disiksa. Subhanallah. Ada seseorang wanita yang masuk neraka Allah Azza wa Jalla karena seekor kucing. Kenapa? Dia kurung kucing tersebut, dia tidak kasih makan, dan juga dia tidak biarkan kucing itu keluar untuk mencari makan. Masuk neraka gara-gara kucing itu, bayangkan. Gak main-main, subhanallah masalah ini. Maka ini contoh yang kedua dari selain peperangan medan jihad, medan perang, yang kedua qisas, kan gitu. Yang kedua qisas. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib ketika seseorang atau hakim atau waliul amr atau pemimpin, penguasa ketika menegakkan tadi qisas atau kemudian perang yang syar'i yang benar, itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua tentang masalah apa? Menyembelih. Nah, ini sering banget ya, apalagi ketika Idul Adha. Ya Allah, saya lihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi ketika hari Idul Adha tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah." Apabila kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Khotul iman rahimani rahimakumullah. Dalam proses penyembelihan, Islam mengatur itu dengan detail luar biasa. Ini penting nih, kawan. Islam mengatur proses penyembelihan, syarat-syaratnya, anjurannya dalam syariat itu jelas luar biasa detail. Yang pertama, kita akan sebutkan. Apa saja aturan-aturan Islam dalam proses penyembelihan? Yang pertama, alat yang dipakai harus tajam. Nah, ini penting ini, kawan. Alat yang dipakai harus apa? Harus tajam. Maka nggak boleh dalam Islam menggunakan alat-alat yang bisa menyiksa hewan ketika menyembelih. Contohnya kuku. Zaman dulu mungkin ya. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu, subhanallah. Zaman dulu dengan kuku atau alat penyembelihan yang lain, orang-orang Habasyah zaman dulu itu biasanya pakai kuku tuh. Tapi saya nggak tahu kuku apa. Mungkin kuku gajah apa kan, subhanallah. Dan itu bisa menyiksa hewan. Kenapa? Nggak tajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dam wa dzukira rasmullah fakul." Apa saja yang dapat mengalirkan darah, apa alatnya dan tajam, dan disebut nama Allah, fakul, maka makanlah. Jadi apa saja alat yang digunakan untuk mengalirkan darah dan itu tajam maksudnya, dan disebut nama Allah ketika waktu menyembelihannya, fakul, makanlah. Laisa dhufur wasin, selain kuku dan gigi. Di zaman dulu orang-orang masih banyak yang menggunakan kuku ataupun gigi ketika menyembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kenapa? Karena di dalam lanjutan hadis itu, wal yuhidda ahaduhum syafratahu. Hendaklah dia menajamkan apa? Pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Kemudian menenangkan hewan sembelihan tersebut. Ini yang pertama nih. Alat yang dipakai harus apa? Tajam. Beli, ikhwan. Dan alhamdulillah sekarang Masya Allah banyak pisau-pisau atau golok-golok yang ternyata apa? Sangat bagus. Dan antum akan bedakan, subhanallah. Antum akan bedakan. Kalau antum pernah nyembelih. Kalau nyembelih kan, ikhwan. Jangan-jangan takut nyembelih ini, subhanallah. Hah? Takut darah nih, nyembelih langsung keliengan jangan-jangan ya. Ada yang seperti itu. Di antara sunnah ketika kita misal ngasih hewan kurban misal. Di antara sunnahnya apa? Menyembelih dengan tangan kita sendiri. Perhatikan baik-baik nih. Wah, saya nggak tega Pak Ustaz. Nanti akhirnya kesembelih, akhirnya saya ngerepotin panitia, pingsan Pak Ustaz. Aduh, kalau ini repot ya subhanallah. Harus terapi jadi subhanallah. Tapi kalau enggak seperti itu bisa, insya Allah. Jangan takut. Nah, salah satunya apa? Kalau antum sudah terbiasa menyembelih, antum akan tahu tuh ini pisau yang bagus, ini pisau yang kurang bagus. Yang pertama. Yang kedua, cara mengasahnya, subhanallah. Jadi ada ilmunya masing-masing ya, kawan. Pisaunya bagus, tapi cara mengasahnya salah, nggak bagus juga hasilnya. Jadi bahan pisaunya harus bagus, cara dalam menempa pisaunya bagus, kemudian apa? Mengasahnya juga harus bagus. Teknik ketika menyembelihnya pun harus benar. Benar tuh. Ada yang tukang jagal di sini, insya Allah. Nah, ini ketika hari Idul Adha, banyak tukang jagal dadakan ya, subhanallah. Akhirnya jadinya juga hasilnya juga dadakan, subhanallah. Karena nggak belajar bagaimana cara menyembelih yang benar. Yang kedua, memotong 4 hal secara sekaligus. Memotong 4 hal apa itu? Apa ini namanya? Tenggorokan atau kerongkongan, 2 urat leher nih, dan kemudian apa? Pernapasan. Ini kalau ini makanan kan? Ini makanan. Ini jadi 4 hal sekaligus dipotong langsung. 2 urat ini 2 urat disebut urat al-hayah, urat kehidupan. Maka biasa terkadang ada yang kambing bisa bangun lagi dan seterusnya. Mungkin ininya terpotong tapi salah satu urat 2 ini nggak terputus. Jadi 4 ini 2 urat kehidupan, urat pernapasan dan tempat makannya, jalur makannya itu kerongkongan atau tenggorokannya. Semakin tajam pisau dan semakin cepat sesembelihan, semakin bagus.
Makanya saya lihat subhanallah, kalau orang sudah mahir, Masya Allah, dia bisa memotong itu hanya dalam 1 kali tebasan aja. Sapi loh, bukan kalau kalau kambing mungkin gampang. Karena lehernya kecil gitu. Tapi kalau sapi itu sekali tebasan, baik itu teknik dorong ataupun teknik tarik. Kan antum sering lihat ya, tarik ataupun dorong. Dorong bisa begini ataupun pakai tangan. Dua-duanya boleh pada kikatnya. Tapi semakin tajam pisau itu dan semakin cepat sembelihnya itu semakin baik. Kenapa? Semakin tidak menyiksa hewan. Semakin tidak menyiksa apa? Hewan. Dan saya lihat subhanallah ada salah satu buka sekali aja. Ada yang saya lihat bolak-balik, bolak-balik. Ini pakai pisau, mesti kok nggak keputus-keputus ini. Saya pernah lihat video seperti itu. Iya subhanallah. Akhirnya hewan dari kurbannya tersebut. Yang ketiga, jelas membaca bismillah. Membaca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anhara ad-dam wa dzukira rasmullahi fakul." Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, maka makanlah. Laisa dzufur wasin. Selain dari kuku dan gigi. Nah, pertanyaan. Ini membaca bismillah. Bagaimana kalau sembelihan orang kafir? Boleh nggak kita makan? Nah, kalau itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka boleh dimakan. Sembelihan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu boleh dimakan walaupun mereka tidak mengucapkan bismillah. Dari pendapat yang lebih rajih. Tapi kalau seorang muslim tidak mengucapkan bismillah, itu jadi bangkai. Jadi bedanya nih, ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat kelima, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Makanan atau sembelihan ta'am dalam ayat ini kata para ulama tafsir adalah sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Dan makanan kalian halal juga bagi mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, menafsirkan bahwa ini maksud makanan dalam ayat ini adalah sembelihan mereka. Ustaz itu kan ahli kitab yang dulu Ustaz, karena ada seperti itu ya. Ahli kitab sekarang sudah merubah agamanya. Dari zaman Nabi SAW, ahli kitab sudah merubah agamanya. Tapi Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tetap memanggil mereka ahlul kitab. Karena kalau kita mengatakan ahli kitab yang dulu sekarang enggak Ustaz. Berapa banyak dalam Al-Quran hukum-hukum yang akan terhapus ya. Salah satunya hukum ini. Sembelihan ahli kitab pada hakikatnya adalah halal. Selama mereka tidak mempersembahkan sembelihan mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka mempersembahkan sembelihan mereka kepada selain Allah, kemudian sedikit dibagi kepada kita, nggak boleh. Tapi kalau mereka menyembelih seperti biasa, pada hakikatnya halal. Kemudian selanjutnya, kata Imam Nawawi dan para ulama lain, tidak mengasah pisau di hadapan hewan tersebut. Nah, ini penting banget nih, kawan. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan tersebut. Subhanallah. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seseorang yang sudah membaringkan hewannya, sudah tinggal dipotong, diasah dulu depan hewan itu. Rasul mengatakan, apakah engkau ingin menyembelih hewan itu berkali-kali? Bayangkan luar biasa. Menyembelih hewan ada adabnya. Itu Islam ya, Pak. Apakah engkau ingin menyembelih hewan itu berkali-kali? Mengapa engkau tidak tajamkan sebelumnya ketika engkau membaringkan? Sudah dibaringkan, hewan itu ngeliatin. Nanti mati bentar lagi nih ya. Bentar nih. Gak boleh, subhanallah. Salah satunya di sini juga tidak boleh apa? Tidak boleh hewan yang lain nontonin temannya ketika disembelih. Ini disebutkan Imam Nawawi ini dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Gak boleh satu hewan nontonin hewan yang lain ketika disembelih temannya. Subhanallah. Ini Islam ya kawan. Bayangkan ya kawan. Ini Islam. Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian juga tidak memotong anggota tubuh hewan sesembelihan tersebut sebelum hewan itu benar-benar apa? Benar-benar mati. Sebelum hewan tersebut benar-benar mati.
Kemudian di antara pula kata para ulama adalah membaringkannya di sebelah kiri dengan memegang pisau di tangan kanan. Jadi membalingkannya ke kiri, bawahnya kiri kalau ini. Kemudian pisaunya tangan kanan siap, kemudian dipegang. Kemudian di antara pula Pak, menghadapkan ke kiblat. Yang paling terbaik lehernya yang menghadap ke kiblat. Itu yang paling terbaik. Jadi kalau kiblat ke sana, berarti jatuhnya ke sana. Paham? Palanya ke sana, lehernya ke sana, kakinya ke sana. Itu yang paling apa? Terbaik. Tapi kalau misal kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ternyata sulit seperti ini nih. Misalnya seperti ini. Kakinya ke kiblat, tapi mungkin lehernya enggak. Gitu. Maka seperti ini masih boleh. Tapi yang paling terbaik adalah menghadapkan leher yang ingin disembelih itu ke arah kiblat. Bahkan bisa semua tuh lehernya, kakinya dan seterusnya. Wal yurih dzabihatahu, dan menenangkan hewan itu. Sebelum sembelih apa? Tenangin dulu, betul ya? Dan antum akan lihat kalau antum menyembelih, contoh kambing saja. Ketika dibaringkan kambing itu, ekornya itu akan gerak-gerak. Pernah perhatikan antum? Nggak pernah motong nih antum yang di Jakarta nih. Ya. Ekornya itu akan apa? Gerak-gerak seperti itu. Itu udah tenang tuh biasanya tuh, mulai seperti itu. Udah siap untuk disembelih. Bukan bangun lagi ini dan seterusnya kan gitu. Tapi kalau sudah ekornya itu gerak-gerak itu biasanya sudah waliyurih dzabihatahu. Niat Islam luar biasa Masya Allah ya. Dalam menyembelih hewan loh ini ikhwan. Hewan loh ini. Apalagi manusia luar biasa. Apalagi manusia maksudnya ada adab tersendiri ketika bermuamalah kepada manusia. Kalau dengan hewan bermuamalah seperti itu, dengan sesuatu yang mungkin di mata manusia sembelih, keluarkan darah dan seterusnya. Tapi ada adabnya luar biasa. Bagaimana dengan sesama manusia luar biasa? Itu Islam. Nah ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Rasulullah SAW pernah berkurban dengan 2 ekor kambing kibas warna putih. Kemudian kata Anas bin Malik, "Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Yusammi wa yukabbir, fadzabahahuma biyadihi." Kemudian beliau menginjakkan kakinya ke pangkal leher 2 kambing tersebut, kemudian beliau membaca bismillah, bertakbir, kemudian menyembelih keduanya. Nah, tadi saya katakan menghadapkan hewan tersebut ke kiblat. Nah, ini diantara adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Oke, saya katakan tadi, ketika hari Id, Idul Adha, itu panitia kurban sangat-sangat harus memperhatikan bagaimana penyembelihannya ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak. Contohnya salah satunya apa? Pakai hijab, gitu. Tempat penyembelihannya pakaikan hijab supaya hewan kurban yang lainnya tidak melihat tentang masalah itu. Dan itu mudah. Mudah, bertahun-tahun kita nyoba kok, nggak ada sulit, nggak ada apa. Cuman kita mau atau enggak, kan gitu. Merubah yang mungkin kebiasaan sudah bertahun-tahun seperti itu, betul ya? Wah ribet Pak Ustadz. Mau sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak kan gitu. Karena kita ketika apa? Menyembelih tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla, enggak main-main subhanallah. Nah, ini tentang masalah hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti syaratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatim. Sebagaimana Allah azza wa jalla kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah azza wa jalla bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.